إلهي لا تريد الفردوس أهلا يا ربي سلامكما على نار الجحيم. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim, para kiai, para ustadz, para ustadzah, para orang tua kami, segenap tokoh masyarakat yang ada di wilayah Bengkong Bengkel ini yang sangat kami hormati dan kami muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang juga sangat kami hormati dan kami muliakan, kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari di hadapan hapusan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur kita kepadanya, di mana pada malam hari ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmat, melimpahkan nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita bisa bermujalasah, duduk bersama, berkumpul bersama di majelis yang sangat mulia, majelis dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, majelis dalam rangka mempelajari syariat-syariat agamanya Allah, majelis dalam rangka menghidupkan sebagian dari sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini benar-benar menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhoi kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga majelis kita ini benar-benar menjadi majelis yang membawa kebaikan, membawa keberkahan, membawa manfaat bagi agama, dunia dan akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Sholawat iring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehalifan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang benar-benar mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin amin Allahumma amin. Para alim, para kiai, para ustadz, para orang tua kami yang kami taati dan kami muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Malam hari ini saya akan menyampaikan penjelasan para ulama tentang adab atau etika dalam berzikir kepada Allah dan juga fadilah atau keutamaan berzikir kepada Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah,
ketahuilah bahwa sungguh berzikir kepada Allah itu perkara yang diperintahkan oleh Allah dengan kalimat yang tegas, dengan kalimat yang jelas, kalimat yang tidak perlu ditafsiri atau ditakwil. Allah juga Rasulullah perintahkan agar kita selalu berzikir kepada Allah. Banyak dalil baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis yang lewat dalil-dalil itu disimpulkan oleh para ulama bahwa kita diperintahkan untuk banyak berzikir kepada Allah. Di antaranya sebuah ayat dari surat Al-Ahzab, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asyila. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, Udzukurullaha dzikran katsira. Zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, dengan zikir yang menghabiskan waktumu, menghabiskan umurmu. Yaglibu awqataka li dzikrillah. Habiskan waktumu, umurmu untuk selalu menyebut dan mengingat Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asyila. Di pagi dan petang bertasbihlah kalian kepada Allah. Walladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu. Dialah Allah yang telah melimpahkan rahmat kepada kalian, dan juga para malaikat memohonkan kepada Allah agar Allah melimpahkan rahmatnya kepada kalian. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Supaya kalian keluar dari kegelapan menuju terang benderang. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan sungguh Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Lewat ayat ini sekali lagi para ulama menyimpulkan bahwa kita diperintahkan zikir. Baik zikir sendirian maupun zikir bersama orang lain. Baik zikir secara sir dengan suara pelan maupun zikir dengan suara yang keras. Baik zikir dengan kondisi tubuh tenang maupun kondisi tubuh. Sayyidina Ali mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kanu yadhkuruna Allah yamiluna yaminan wa shimalan. Sungguh para sahabatnya Rasulullah, kesaksian Sayyidina Ali, ketika mereka berzikir kepada Allah, mereka menyondongkan badannya ke kanan dan ke kiri, seperti tumbuh-tumbuhan, seperti pohon yang terkena angin yang sangat kencang, tumbuhan itu bergoyang. Begitulah para sahabat Rasulullah ketika berzikir kepada Allah. Jadi jangan dipermasalahkan ada orang berzikir entah dengan menggelengkan kepalanya atau karena saking asiknya berzikir menggoyangkan tubuhnya untuk berzikir, ya, menggoyangkan tubuhnya untuk berzikir. Itu semua disyariatkan, itu semua benar, itu semua ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang tidak mau zikir dengan geleng kepala silakan, tapi jangan salahkan yang zikir sambil geleng kepala.
Yang tidak mau zikir bersama-sama silahkan, tapi jangan salahkan mereka yang berzikir bersama-sama. Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, seorang ulama bermadzhab Syafi'i yang sangat alim, karyanya lebih dari 500 judul kitab, mengupas tuntas berbagai macam cabang ilmu. Fikih beliau punya karangannya, tauhid, akidah, sejarah, hadis, tafsir. Ini Imam As-Suyuti. Beliau punya karangan sebuah kitab yang berjudul Al-Hawi lil Fatawi. Beliau jelaskan di sana, inna dzikrallahi ta'ala masyru'un sirran wa jahran. Sungguh berzikir kepada Allah itu disyariatkan baik dengan sir, suara pelan, maupun dengan jahar, suara yang keras. Wa qad raghaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzikr bi nau'ain. Rasulullah itu sangat suka berzikir dengan dua cara tersebut. Sesekali Rasul berzikir dengan suara pelan, sesekali Rasul berzikir dengan suara yang keras. Illa anna ulama asy-syari'ah al-islamiyah, dan ulama-ulama ahli syariat ini qarraru, menetapkan, menyepakati, menyetujui afdhaliyatal jahri bidzikri idza khala minar riya. Lebih utama zikir keras dibanding dengan zikir pelan, ketika dengan zikir keras itu bisa menggugah hati manusia yang banyak lalai, dan ketika berzikir dengan keras itu hatinya bersih dari niat memamerkan zikirnya kepada selain Allah. Au idza musallin, atau ketika zikir keras itu selamat dari mengganggu orang yang sedang sholat, selamat dari mengganggu orang yang sedang tidur. Jam 2 malam zikir pakai toa, nah ini dilarang. Saatnya tidur, haram hukumnya kita mengganggu mereka yang sedang istirahat. Meskipun mengganggunya kita dengan zikir itu diharamkan. Jadi zikir keras, zikir pelan, ini semua disyariatkan. Dalil yang diungkapkan dan disampaikan oleh para ulama banyak sekali. Silahkan yang mau zikir keras, silahkan yang mau zikir sir. Rasulullah ini sangat suka berzikir dengan dua cara ini. Sesekali beliau zikir dengan keras, dan sesekali beliau zikir dengan pelan. Paham ya? Jadi yang kemarin-kemarin suka menyalahkan zikir keras tak ada dalil, ada. Tak perlu menyalahkan, apalagi sampai mengatakan itu bid'ah. Para ulama, guru-guru kita mewarisi zikir keras sesudah sholat, mewarisi tradisi berkumpul bersama berzikir kepada Allah dengan suara keras. Ini bukan kok tanpa dalil. Beliau-beliau sebelum mentradisikan itu kepada umat dan masyarakat sudah disiapkan dalilnya, bukan sekedar melakukan sesuatu yang tanpa dalil. Jadi sekali lagi silahkan, dalil zikir keras sangat banyak. Di antaranya sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Yaqulullah, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini, kata Allah, tergantung pada prasangka hambaku kepadaku.
Makanya hati-hati dalam berprasangka kepada Allah. Selalu husnudzonlah kepada Allah. Kita semisal ikhtiar berprasangka baiklah kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan permintaan kita, mensukseskan ikhtiar kita. Jangan kita ikhtiar hati kita ragu, apakah Allah akan mensukseskan ikhtiarku? Ini gak boleh. Kalau sampai hati kita demikian, maka apa kata Allah? Ana inda dzanni abdi bi, aku ini sungguh tergantung pada prasangka hambaku. Selalu berprasangka baiklah kepada Allah, karena lewat prasangka itu Allah akan mengabulkan apa yang menjadi prasangka kita. Ana inda dzanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Ketika hambaku berzikir kepadaku, ketika hambaku menyebut asmaku, ketika hambaku selalu mengingatku, sungguh aku bersamanya. Inda karoni fi nafsi, ketika hambaku itu zikir sendirian, tidak ada teman, di tengah malam zikir sendirian, maka zakartuhu fi nafsi, aku sebut ia dalam zatku. Wa inda karoni fi malain, tapi ketika hambaku itu berzikir pada suatu perkumpulan, di sebuah perkumpulan kumpul banyak orang, zakartuhu fi malain khairim minhum, aku sebut ia di perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulannya. Nah, ini oleh beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam memberikan penjelasan tentang hadis ini bukti nyata bahwa zikir bersama itu disyariatkan. Nyatanya Allah katakan ketika hambanya zikir dalam perkumpulan, maka hambanya itu akan Allah sebut dalam perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulannya. Kata beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan tidak mungkin orang berzikir berkumpul bersama orang banyak kecuali pasti dia berzikir dengan suara yang keras. Ini diantara dalilnya. Jadi kita zikir berkumpul, bersolawat, bersalam kepada Rasul, itu juga bagian daripada zikir. Dengan suara yang keras itu disyariatkan, bukan dilarang oleh agama kita Islam. Jadi ini adab atau etika dalam berzikir. Zikir keras, zikir sir, silakan, keduanya pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan banyak riwayat Rasul itu melihat para sahabat yang ketika berzikir dengan suara yang keras, sampai ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah si fulan berzikir dengan suara yang begitu keras ini? Dia memamerkan zikirnya kepada Allah?" Rasul menjawab, "Tidak. Dia sedang asyik dengan Allah. Dia sedang benar-benar ingin kembali kepada Allah." Rasul tidak melarang ada sahabat yang berzikir dengan suara yang keras. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, lalu manakah yang lebih utama antara zikir yang sir, yang tahu dia sendiri dengan suara yang pelan, dan zikir yang jahar, zikir yang keras, orang lain mendengarkan zikirnya? Mana yang lebih utama? Jawabannya ukhtulifa, diperdebatkan di antara ulama. Halil israru bidzikri afdal, apakah zikir dengan suara pelan ini lebih utama atau sebaliknya? Kila, ulama yang pertama mengatakan bahwa zikir pelan itu lebih utama, sebab dengan berzikir pelan lebih ikhlas kepada Allah.
Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, jahar lebih utama. Zikir dengan suara yang keras lebih utama. Apa alasannya? Alasannya karena dengan berzikir suara keras itu bisa lebih menuntun hatinya agar berzikir kepada Allah. Minha ma rawahu Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma. Ulama yang mengatakan bahwa zikir keras ini lebih utama dibanding dengan zikir sir, ini berdalil pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Zubair. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi, ketika selesai salat, qala bi sautihil a'la, beliau berzikir dengan suara yang tinggi. Dan di antara zikir yang beliau baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya, sebagaimana yang juga selalu kita baca dengan suara keras selesai sholat fardu kita. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya'muru man yaqra'ul Qur'an fil masjid. Kalau melihat sahabat di dalam masjid sedang membaca Quran, Rasul perintahkan ayyusmi'a qira'atah, agar suaranya dikeraskan, agar yang lain dengar bacaan Quran yang ia baca. Wa kana Ibnu Umar, dan itu dilakukan juga oleh sahabat terbaiknya Rasulullah, sahabat Ibnu Umar, ya'muru man yaqra'u alaihi wa ala ashabihi wa hum yastami'un li'annahu aktsaru amalan. Ketika melihat sahabat sedang membaca Quran, sedang berzikir, karena Ibnu Umar pernah menyaksikan Rasul masuk masjid, melihat ada sahabat baca Quran, kok suaranya pelan, diperintahkan mengeraskan. Ibnu Umar pun selalu memerintahkan kepada para sahabat yang berzikir, entah itu sedang membaca Quran, entah itu berzikir dengan kalimat-kalimat lainnya, Ibnu Umar memerintahkan mereka agar mengeraskan suaranya. Apa alasannya? Li'annahu aktsaru amalan. Otomatis ketika kita ngorot, bersolawat dan bersalam, ketika kita membaca Quran dengan suara yang keras, kepayahan kita lebih berat dibanding dengan zikir hanya diam. Betul tidak? Zikir hanya diam, apa yang dikeluarkan? Bisa jadi ngantuk dan tidur, ya. Tapi dengan suara keras ada tenaga yang kita keluarkan. Kaidahnya semakin payah kita dalam beribadah, maka semakin besar dan banyak pahalanya. As-sawab biqadrit ta'ab. Pahala itu tergantung bagaimana payahnya. Pahala ibadah apapun tergantung bagaimana kadar kepayahannya. Alasan yang kedua yang diungkapkan oleh sahabat Ibnu Umar, sehingga beliau memerintahkan sahabat yang sedang berzikir itu suaranya dikeraskan, ablaghu fit tadbir wa naf'uhu mu'taddin liiqadhi qulubil ghafilin. Ablagu fit tadbir, orang baca Quran dengan bersuara itu lebih bisa menghayati dibanding hanya diam, Qurannya ditonton, bacanya pakai hati. Paham? Baca, tajwidnya dibenarkan, kemudian ditadabburi maknanya. Yang ketiga alasannya lebih bermanfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang mendengarkan dzikirnya. Sebab apa? Liiqadhi qulubil ghafilin. Bisa jadi orang yang selama ini hatinya lalai dari ingat kepada Allah, mendengar dzikir yang keras, hatinya yang selama ini tak pernah ikut berzikir, otomatis hatinya ikut berzikir.
Sehingga bisa apa? Bisa membangunkan hati yang sedang lalai, bisa membangkitkan hati yang selama ini tidur dari ingat Allah. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentang adab dan etika berzikir. Sekali lagi, zikir keras, zikir pelan disyariatkan. Zikir sendirian, zikir berjamaah disyariatkan. Nah sekarang kita perlu menjawab mereka yang menuduh orang yang berzikir dengan menggelengkan kepala, orang yang berzikir dengan menggoyangkan badan, itu kata mereka tidak ada dalilnya. Kata mereka bid'ah yang sesat dan pelakunya diancam neraka. Kita tidak boleh tinggal diam, mengiyakan tuduhan mereka tak boleh. Kita harus luruskan bahwa apa yang dituduhkan mereka, zikir, kalau guru-guru kita mengajarkan sebagaimana diterangkan dalam kitab Salalimul Fudhala, zikir nafi isbat, zikir la ilaha illallah, itu ada caranya. Ketika mengucapkan la, buang wajah kita ke arah kanan tubuh kita. Ilaha lurus, illallah apa? La ilaha illallah. Ketika mengucapkan illallah, maka tundukkan kepala kita dengan sangat keras ke arah tempatnya hati yang berada di bawah puting susu setelah dua jari tangan kita. Itu katanya nggak ada dalil. Nah, ini saya bacakan dalilnya ya. Saya bacakan dalilnya. Tadi sudah saya singgung, sebenarnya ada yang menyalahkan juga. Saya melihat komentar mereka yang anti zikir berdiri dengan komentar yang Masya Allah, padahal yang dikomentari ini seorang ulama besar. Ada zikir dengan berdiri, ada berdiri sambil goyang-goyang kepala, la ilaha illallah, ada yang Allah, Allah, Allah. Ada videonya Sayyid Muhammad memimpin zikir para ulama berdiri sambil bergoyang menyebut kalimat Allah, 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 Allah. Kata mereka yang anti zikir seperti itu bid'ah, nggak ada dalil. Ya dalilnya jelas. Dalam Al-Quran itu banyak ayat, di antaranya ketika Allah menerangkan tentang siapa ulil albab. Siapa ulil albab? Itu Allah terangkan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulil albab itu orang-orang yang oleh Allah dianggap orang yang punya akal yang cerdas. Itu adalah alladzina yadhkuruna, mereka yang selalu berzikir kepada Allah. Berzikirnya dalam posisi bagaimana? Qiyaman. Sudah cukup terjawab sampai situ. Berzikir dalam keadaan berdiri. Kita marhaban tadi, bersolawat kepada Rasul, itu juga bagian daripada berzikir dengan berdiri. Yang kita tonton di YouTube, Allah, Allah, Allah sambil menggoyangkan tubuh, dipimpin oleh seorang imam, itu juga zikir dengan berdiri. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang-orang yang berzikir dengan berdiri, wa qu'udan, dengan duduk mereka zikir, wa 'ala junubim, bahkan ketika berbaring itu mereka juga berzikir. Ini ulil albab. Ulil albab, orang-orang khas yang Allah beri gelar ulil albab. Orang yang punya pikiran cemerlang, orang yang punya kecerdasan yang luar biasa, itu mereka yang selalu berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri. Sudah terjawab. Mereka yang menyalahkan zikir dengan berdiri, itu sudah terjawab dengan ayat ini.
Yang dengan bergoyang mana Ustaz? Yang dengan bergoyang. Entah itu kepalanya, entah itu saking asiknya. Kita lihat banyak ya video di YouTube itu, toreko-toreko tertentu yang zikirnya melingkar, kemudian mengikuti mursyidnya, zikirnya bergoyang ke depan ke belakang. Ada yang Allah, 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 ada yang la ilaha illallah. Tapi kalau yang joget-joget setelah sholat pakai telekonga itu nggak masuk itu. Ya, zikir bergoyang mana? Zikir bergoyang ini dalilnya sebuah asar. Sebuah asar itu perkataan para sahabat, kesaksian para sahabat yang dinukil oleh Imam Abu Nuaim bin Abdullah al-Asfihani dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang tadi sudah saya singgung sekilas. Sayyidina Ali berkata begini, qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sahabat-sahabat Rasulullah itu idza dzakarullah, ketika mereka berzikir kepada Allah, tamayalu, tubuh mereka condong. Condongnya kemana? Yaminan wa shimalan. Yaminan wa shimalan. La ilaha illallah. Jadi seperti bergoyang. Kama yatamayalu syajaru fi yaumir rihil asif. Sebagaimana bergoyangnya pohon yang diterpa angin keras, bergoyang ketika zikir. Wajarat dumu'uhum ala siyabihim, dan di saat berzikir sambil bergoyang itu air mata mereka keluar, menangis tentang akhirat, menangis tentang kehidupan akhirat, khawatir tentang kematiannya, khawatir tentang nasib di alam kuburnya, khawatir dan memikirkan tentang nasibnya kelak di hari kiamat. Jadi zikir bergoyang itu ada dalilnya. Siapa yang berkata? Sayyidina Ali memberikan kesaksian sahabatnya Rasulullah setiap berzikir itu banyak di antara mereka yang menggoyangkan tubuhnya ke kanan ke kiri seperti pohon yang diterpa angin yang kuat. Makanya setelah saya angan-angan, ada lagunya Ebit G.Ade yang berjudul Berita Kepada Kawan. Itu di akhir bednya pasti hafal lah kalau lagu ini ya. Hah? Gimana? Yang bergoyang. Nah itu. Coba bed sebelumnya apa? Bed sebelumnya apa? Perjalanan sudah bosan. Ayo. Enggak hafal juga ya. Bed yang sebelum akhir itu adalah apa ya? Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan. Dan seterusnya. Dan di akhir bed itu Ebit G.Ade memerintahkan kita agar bertanya kepada rumput yang itu nggak mungkin kalau rumput ditanya. Setelah diangan-angan bisa jadi yang dimaksud itu adalah para ulama yang ahli zikir seperti rumput yang bergoyang. Ketika banyak bencana diturunkan ke wilayah kita, mungkin Allah bosan sama kita, atau mungkin hal-hal yang lain. Yang bisa menjawab adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah dengan menggoyangkan tubuhnya bagaikan rumput yang bergoyang. Ini versi saya ya, ilmu otak-atik matuk. Tapi setelah diangan-angan bisa jadi, karena nggak mungkin rumput bergoyang ditanya. Ini Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tentang etika atau adab dalam berzikir kepada Allah yang dijelaskan oleh para ulama. Selanjutnya keutamaan berzikir sangat banyak. Di antaranya yang pertama, orang yang selalu berzikir kepada Allah itu diberi tempat yang sangat istimewa oleh Allah. Allah
akan selalu bersamanya. Wahia ma'iyatul haqqi, akan selalu bersama al-haq subhanahu wa ta'ala. Tadi hadis qudsi yang telah saya bacakan, Allah berkata, Allah berfirman, saya tergantung prasangka hambaku kepadaku, wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Ketika ia berzikir kepadaku, maka aku bersamanya. Ini keutamaan yang pertama. Ahli zikir selalu bersama Allah. Ahli zikir Allah selalu bersama. Arti Allah bersamanya, Allah selalu bersamanya dengan penjagaan dan ridho serta perlindungannya. Yang kedua, zikir itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Ada sebuah hadis riwayat sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal itu bercerita, inna akhiru kalamin faraqtu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat terakhir yang aku ucapkan saat berjumpa dengan Rasulullah, lalu setelah itu Rasulullah meninggal, percakapanku yang terakhir dengan Rasulullah sebelum beliau meninggal, angkultu, aku jumpa dengan beliau, lalu aku tanyakan kepadanya, ya Rasulullah, ayyul amal ahabu ilallah. Wahai Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Lalu Rasul menjawab, qala anta muta walisanuka radbun min dzikrillah. Anta muta, wahai Mu'adz, engkau mati dan saat mati lesanmu basah untuk berzikir kepada Allah. Jadi ketika sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya tentang ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah, Rasul menjawab, lesan yang selalu digunakan untuk berzikir, lesan yang selalu dibasahi untuk berzikir kepada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wadzikru khairu amalina wa azkaha inda rabbina. Zikir itu amal kita yang terbaik, dan zikir itu dalam pandangan Allah azkaha, amal yang terbersih, yang tersuci. Wa aqwal asbab li raf'i darajatina, dan penyebab derajat seorang hamba dinaikkan dengan begitu tingginya di sisi Allah itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Bahkan Nabi sampai katakan, zikir kepada Allah dengan etika dan adab yang benar, dengan hati yang ikhlas karena Allah, khairun min qitalil a'da. Khairun, lebih baik dibanding dengan berperang melawan musuh dan dia tidak selamat saat berperang itu. Hati dan lisan yang selalu berzikir itu adalah bi khairi amalikum, kata Nabi. Maukah kalian aku tunjukkan amal kalian yang terbaik, amal kalian yang tersuci, terbersih di sisi Allah, amal kalian yang bisa mengangkat derajat kalian di sisi Allah, amal kalian yang lebih baik dibanding dengan kalian menginfakkan emas dan perak, menginfakkan harta kalian, amal kalian yang lebih baik dibanding kalian berperang melawan musuh-musuh kalian. Fatadribu anaqahum, kalian memenggal kepala mereka. Wa yadribu anaqakum, dan mereka memenggal kalian. Maukah aku tunjukkan amal apa itu? Kata Rasulullah. Qalu, sahabat menjawab, bala, ya kami mau ya Rasul, tunjukkan kepada kami amal apa yang begitu dahsyat tersebut. Qala zikrullah, amal itu adalah zikir kepada Allah. Dan sahabat Mu'adz bin Jabal menambahkan keterangan, ma syai'un anja min azabillah min dzikrillah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari murka dan siksa Allah sedahsyat dan sehebat zikir kepada Allah.
Ini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagian dari fadilah atau keutamaan berzikir kepada Allah baik dengan lisan kita maupun dengan hati kita, baik zikir sendiri maupun zikir berjamaah, baik zikir dengan pelan maupun zikir dengan keras, semuanya disyariatkan dan keutamaannya amat sangat banyak. Di antaranya 3 perkara tadi. Pertama, orang yang selalu berzikir kepada Allah, maka Allah akan selalu bersamanya. Yang kedua, apa tadi? Apa tadi? Amal yang paling dicintai oleh Allah. Dan yang ketiga, amal yang terbaik, amal yang terbersih di sisi Allah, amal yang bisa menyelamatkan kita dari murka siksa Allah, amal yang lebih baik dibanding kita berperang, dibanding kita berinfak di jalan Allah dengan harta kita. Itu zikrullah. Tapi yang punya harta ya tetap harus berinfak. Jadi ketika bahas zikir ya seperti ini. Begitu Rasulullah menjelaskan tentang kedahsyatan zikir. Nanti kalau ngaji bab sodakoh ya seakan-akan itu paling unggul sodakoh. Artinya apa? Banyak pilihan, sesuaikan dengan potensi dan kemampuan masing-masing. Yang tak punya harta, zikir. Ikhlas karena Allah itu mengalahkan daripada sedekah yang tidak didasari dengan ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa membimbing kita, memberikan pertolongan zahir dan batin kita, sehingga kita bisa mengamalkan amaliyah yang sangat dianjurkan, yakni zikrullah, selalu berzikir kepada Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kita buka tanya jawab atau langsung doa nih? Tanya jawab ya. Silakan jika ada yang perlu ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang ingin